Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Shalom, saudara kekasih. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan di kesempatan hari ini tentang apa saja yang kira-kira bisa menghambat setiap pribadi kita di musim perubahan yang sedang terjadi. Saudara, hati-hati, saya ingatkan. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak masuk di dalam musim perubahannya Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tertinggal. Karena itu, mari kita simak beberapa poin yang saya ingin bagikan kepada saudara melalui firman-Nya di kesempatan hari ini. Yang pertama adalah orang yang terhambat mengalami perubahan itu adalah orang yang mengisolasi diri sendiri. Isolate himself. Amsal 18 ayat pertama berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Tetapi hari-hari ini, banyak orang-orang atau pribadi yang juga mengisolasi diri sendiri dari segala atau menutup diri sendiri dari segala hal-hal yang berkaitan dengan keadaan perubahan ini sendiri. Tidak bisa mengikuti perubahan, tidak mampu untuk mengadaptasi perubahan itu, dan menganggap bahwa masa lalu itu masih tetap akan hadir di saat seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa masa lalu itu tidak akan berjalan lagi dan terulang lagi di waktu hari ini. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa perubahan itu sedang dan sudah terjadi hari ini di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam our culture, kebiasaan kita. Kalau kita tetap menutup pintu hati kita tetap menutup pintu pikiran kita, dengan kata lain kita mengisolasi diri kita sendiri, maka perubahan yang sedang terjadi ini kita tidak akan bisa mengikutinya. Ada satu perubahan yang kita ikuti dari hari lepas hari itu berjalan dengan cepat dan luar biasa. Dan itu tidak bisa kita bendung. Tetapi hari-hari ini kita tahu bahwa kalau saudara mengisolasi pikiran sendiri, kita tidak mengizinkan musim perubahan itu terjadi, maka kita akan menjadi pribadi, betul-betul pribadi, yang akan terisolasi dengan perubahan itu sendiri. Sekali lagi, krisis adalah media antara yang membuat perubahan dan rencana Tuhan yang lebih besar itu terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Saya ulangi, krisis yang diizinkan Tuhan terjadi akan membawa kita ke dalam satu perubahan Tuhan untuk sebuah pencapaian di waktu yang akan datang. Justru melalui krisis yang semacam ini, maka saya percaya ada hal yang lebih besar lagi ketika kita tidak mengisolasi diri kita, ketika kita tidak menutup pintu hati kita mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Maka krisis itu akan menjadi sebuah stepping stone, jembatan loncat untuk saudara menggapai sebuah hasil yang lebih besar. Yang kedua, hal apa yang menghambat sehingga seseorang di dalam musim perubahan ini tidak bisa bergerak dengan leluasa, sepertinya seolah-olah bayang-bayang masa lalu itu masih mengikat? Saya mengambil dari Roma 12 ayat kedua. Salah satu penghambat yang paling besar adalah immaturity, ketidakdewasaan. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami perubahan itu sendiri, pikiran kita juga diubahkan. Karena firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang ditulis dalam Roma 12 ayat 2 berkata, dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, unlike the culture around you always dragging you down to its level of immaturity.
maka kultur atau budaya yang di sekitar kita, atau kebiasaan di sekitar kita akan selalu menarik kita turun to its level of immaturity. Jadi ketidakdewasaan kita ini bukan karena sikap daripada kita sendiri, tetapi karena saudara atau kita semuanya lebih memperhatikan apa yang ada di luar dibanding dengan apa yang harus saudara lakukan. Jadi penghambat yang paling utama adalah penolakan terhadap perubahan itu sendiri adalah ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan karena sulit menerima perubahan itu sendiri. Sehingga kita selalu terbayang atau tergoda dengan apa-apa yang menjadi masa lalu kita. Saudara kasih, dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah ketika penghambat yang utama yang terbesar, ketika kita berpikir bahwa di musim seperti ini adalah akhir dari segalanya, kita sudah sampai di tujuan akhir. Jangan berpikir bahwa kita sudah sampai di tujuan. Tapi mari kita lupakan yang di belakang. Kita arahkan pandangan kita ke depan. Karena justru di sanalah sebenarnya panggilan yang sebenarnya, panggilan surgawi itu ada di hadapan kita. Perubahan-perubahan yang terjadi akan membawa saudara dan saya. Kita akan melihat bahwa kita belum sampai pada tujuan. Ada sebuah tujuan yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang bagi saudara dan bagi saya. Saya percaya segala perubahan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi satu reminder buat saudara semuanya bahwa kita sedang menatap kepada sebuah tatanan yang baru di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita bersandar dengan sumber daripada segala buku, yaitu Alkitab sebagai buku yang relevan dalam kehidupan, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal, tidak ada seorang pun yang terisolasi dan diam, tidak ada seorang pun yang tidak dewasa, dan tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tapi sebaliknya, kita akan melihat sinar terang kemuliaan Tuhan akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, dan jauh lebih mulia daripada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.